Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seminar atas nama Anggi Maipawati ya. Iya betul. Dengan judul Dampak Agrowisata pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Desa Wisata Alam Endah. Untuk itu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama selamat pagi untuk Bapak Dr. Emron Edison, SEMM, selaku dosen penguji saya pada hari ini, dan juga rekan-rekan semua yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal usulan seminar, yaitu dengan judul Dampak Agrowisata pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Desa Wisata Alam Endah. Berbicara latar belakang dari penelitian yang saya ambil ini, berbicara pengembangan pariwisata, yaitu yang sudah banyak mengalami perubahan, ditinjau dari kebutuhan dan juga motivasi wisatawan yang jika mengunjungi suatu daya tarik wisata tidak hanya ingin bersenang-senang, namun ingin mendapatkan experience lebih atau pengalaman. Lalu juga hal ini didukung oleh penelitian Syamsiah et al. 2019, di mana pariwisata banyak mengarah pada konsep back to nature, di mana konsep ini sesuai dengan kondisi alam di Indonesia. Melihat perubahan konsep tersebut, alternatif yang sedang dikembangkan pada industri pariwisata adalah konsep wisata agrowisata atau pariwisata berbasis pertanian. Konsep agrowisata ini dapat menjadi alternatif untuk dapat meningkatkan pendapatan dan juga menggali potensi ekonomi masyarakat, dan tentunya hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah, baik itu untuk pendapatan daerah dan juga masyarakat setempat. Adapun salah satu desa wisata di Kabupaten Bandung, yaitu Desa Wisata Alam Endah, yang menjadikan agrowisata menjadi daya tarik utamanya. Desa Wisata Alam Endah ini adalah sebuah desa agronomi terpadat dengan mata pencaharian masyarakatnya itu sebagai petani dan juga pedagang. Berbicara mengenai perkembangan agrowisata di Alam Endah, perlu memperhatikan dampak yang akan terjadinya, baik itu dari dampak aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Karena perkembangan agrowisata yang baik itu didukung secara ekologi, layak secara ekonomi, dan juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Hal ini didukung dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata, dan juga regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang usaha agrowisata nomor 110 tahun 2015 yang mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan agrowisata perlu memperhatikan dampaknya, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi dan juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di lapangannya itu hasilnya itu kurangnya dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai dampak dari agrowisata di Desa Wisata Alam Endah dengan judul penelitian Dampak Agrowisata pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan di Desa Wisata Alam Endah. Lalu untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama bagaimana agrowisata di Desa Wisata Alam Endah, lalu yang kedua bagaimana dampak agrowisata terhadap aspek sosial ekonomi di Desa Wisata Alam Endah, dan yang terakhir adalah bagaimana dampak agrowisata terhadap aspek lingkungan di Desa Wisata Alam Endah. Untuk lokasi penelitiannya, ini saya melakukan di Desa Wisata Alam Endah yang telah tadi saya sebutkan bahwa Desa Wisata Alam Endah ini merupakan salah satu desa agronomi termaju dan terpadat di Kecamatan Ranca Bali dengan mayoritas pencaharian masyarakatnya itu sebagai petani dan pedagang. Untuk lokasinya sendiri ini di Jalan Raya Ciwidey Patenggang nomor 16 Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan Desa Wisata Alam Endah ini juga sudah dikategorikan sebagai 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Lalu untuk kajian teori yang mendukung penelitian ini adalah pengertian dari agrowisatanya sendiri, itu diambil dari Situmorang dan Bagus tahun 2017. Lalu kajian teori mengenai dampak agrowisata dari Tash Hadi dalam Saplia 2018, di mana dampak agrowisata ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Lalu untuk kajian teori selanjutnya yaitu aspek sosial, berikut adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu yang pertama keinginan dan keputusan sadar dari untuk melakukan perubahan, lalu juga sikap pribadi tertentu yang merubah karena kondisi yang berubah pula, dan juga pribadi yang menonjol dalam masyarakat menginginkan perubahan. Ini diambil dari Maurice Ginsberg tahun 2018, dan juga untuk aspek ekonominya diambil dari Sukadijo dalam Saplia 2018, dan juga untuk aspek lingkungannya sendiri itu diambil dari Rais 2021, dan juga regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Ini menjadi landasan dasar sekali untuk penelitian saya, yaitu peraturan pemerintah tentang usaha wisata agrowisata nomor 110 tahun 2015, dan juga peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu untuk pertama berbicara mengenai agrowisata di desa wisata alam Endah, lalu untuk tabel di bawahnya itu menunjukkan dampak dari agrowisatanya sendiri, dan dalam penelitian ini akan menganalisis dari sebelum adanya agrowisata dan setelah adanya agrowisata, dan untuk pengolahan datanya menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan triangulasi teknik juga, dan menghasilkan untuk hasil analisisnya itu dampak agrowisata pada aspek sosial ekonomi dan lingkungan di desa wisata alam Endah. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk pendekatan metodologinya itu studi kasus. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi langsung ke lokus penelitian, lalu ada studi dokumentasi. Untuk wawancara ini informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, pengelola, dan juga masyarakat tentunya, dan juga untuk kuesioner akan dibagikan kepada masyarakat setempat. Lalu untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, di mana ini merangkum informasi yang telah didapatkan. Lalu untuk penyajian datanya sendiri itu dalam bentuk narasi atau uraian, bagan, dan lain-lain. Lalu untuk penarikan kesimpulannya ini, kesimpulan dan verifikatif. Untuk memverifikasi semua data yang telah diolah oleh peneliti itu menggunakan teknik triangulasi, di mana ini untuk teknik keabsahan data. Oke ya, untuk bab 3 harus menjelaskan teknis yang kita lakukan. Langsung jadi, saja gitu ya Pak ya. Jangan banyak teori ya. Baik. Jangan banyak teori. Jadi yang paling penting apa yang kita lakukan ya. Iya, baik. Kalaupun ini penelitiannya sudah bagus ya dan dapat dilanjutkan ya. Untuk itu dipersilakan ditutup. Baik, terima kasih Bapak Dr. Emron Edison dan juga rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.